Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyapa opa oma yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang stay at home. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pada siang hari ini, bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah perdana Pioner Online. Kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan opa dan oma. Kami percaya Tuhan, setiap kebaikan itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Saatnya Bapa, kami akan bersatu hati, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencengkeram setiap kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat seperti rusa yang haus akan sungai. Demikian jiwa kami senantiasa merindu-rindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap pribadi. Setiap kerinduan kami, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa. Ya Rabbah, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom Opa-opa, Om dan Tante. Kiranya saya percaya siang hari ini Opa, Oma, Om, Tante disertai Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas siang yang indah ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menolong, menyembuhkan, dan memberikan sebuah kepastian bagi kami akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana Opa dan Oma kabarnya? Pasti luar biasa ya dalam penyertaan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Johannes. Saya salah satu pelayan dari Betani Yestoya Blitar. Baik, mari kita siapkan Alkitab kita di kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Bagi yang Opa, Oma, Om dan Tante yang suka dengan judul khotbah saya siang hari ini adalah Janjimu seperti sunset di senja hari. Janjimu seperti sunset di senja hari.
Janji siapa? Mu-nya itu tadi huruf besar, jadi janjinya Tuhan. Terus ada lagi sunset. Sunset itu adalah sebuah keindahan di senja hari. Mungkin opa dan oma, om dan tante yang mungkin sering berlibur di pantai, mungkin di Bali, mungkin tidak akan pernah melewatkan senja hari dengan ke pantai untuk melihat matahari terbenam alias sunset. Sunset di sini saya gambarkan sebagai sebuah keindahan. Kemudian ada lagi kata senja hari. Senja hari ini, siang hari ini saya tidak akan membahas tentang senja untuk ukuran usia, bukan senja dalam ukuran usia, tetapi senja dalam sebuah keadaan di mana senja hari adalah sebuah keadaan menjelang malam. Malam di sini bisa berarti sebuah kegelapan, sebuah keadaan yang gelap, sebuah keadaan yang sepi, sebuah keadaan yang menakutkan bagi kita semua. Tetapi percayalah, janji Tuhan selalu indah. Meskipun itu kita berada dalam sebuah keadaan di mana sebuah masa di mana kita sampai pada sebuah senja dan kita akan melihat ke depan akan ada sebuah malam, sebuah kegelapan, kesepian, sesuatu keadaan yang menakutkan. Siang hari ini saya ingin menyampaikan, izinkan saya menyampaikan kepada opa, oma, om dan tante bahwa percayalah, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena janji Tuhan akan membawa ke sebuah keindahan meskipun itu kita berada di sebuah masa senja. Janji apa aja? Janji Tuhan apa aja? Oma apa? Om tante? Pertolongan mungkin? Betul, pertolongan. Jika suatu saat kita mengalami masa di mana kita mendapat masalah, Tuhan pasti berjanji akan menolong. Janji Tuhan selain pertolongan adalah janji Tuhan untuk menyembuhkan bagi kita-kita yang mengalami satu sakit penyakit. Janji Tuhan yang lain, banyak janji Tuhan. Janji Tuhan ada yang bisa. Janji Tuhan ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan akan menghibur. Ketika kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketika kita ketakutan, Tuhan akan selalu menolong. Janji-janji Tuhan itu siang hari ini harus kita pegang dan harus kita percayai bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Mungkin opa, oma, om, tante berkata, Yohanes, beneran tak? Serius tak? Tenanan tak? Izinkan saya siang hari ini mengatakan, iya, serius, beneran. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan akan selalu mengenapi janji-janjinya pada kita. Mari kita baca di kitab Bilangan yang tadi telah opa, oma, dan om tante siapkan. Bilangan pasal 23 ayat 19, saya bantu bacakan. Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, itu kan benar kan? Tuhan kita bukanlah manusia dunia yang sering berdusta dengan janjinya. Selanjutnya, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, Tuhan tidak pernah menyesali telah berjanji pada kita. Tuhan tidak akan pernah menyesal dengan janji-janjinya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini janji Tuhan yang memateraikan janji-janjinya, bahwa dia bukanlah manusia-manusia yang suka berdusta dengan janji-janjinya, bukanlah manusia-manusia yang bisa menyesal telah berjanji. Siang hari ini kita sama-sama pastikan, kita sama-sama percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Karena apa? Opa, oma, om, tante, di Efesus pasal
1 ayat 4 mengatakan, di sana jelas mengatakan bahwa kita dipilih Tuhan semenjak dunia belum dijadikan. Kita dipilih Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Itu karena apa? Karena Tuhan sangat mencintai kita. Kita dijadikan serupa dengannya. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Bahkan satu kabar gembira lagi yang siang hari ini saya bagikan pada oma, opa, om dan tante. Di Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan, Yesus mempunyai nama lain, yaitu Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Ini sebuah janji yang luar biasa, yang sangat-sangat dahsyat. Mungkin suatu masa Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita, Tuhan bisa menghibur kita. Tetapi tidakkah sangat-sangat indah ketika Tuhan menyertai kita setiap saat? Tuhan menyertai kita setiap saat. Jadi, opa, oma, om, tante, siang hari ini mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan bahwa di tengah-tengah sebuah masa senja, di mana depan ada masalah, di depan ada kegelapan, di depan ada kesunyian malam, tetapi janji Tuhan selalu ya dan amin. Amin, opa, oma, om dan tante. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa opa oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.